Karl Marx adalah pencetus gagasan komunisme sekaligus bapak komunisme modern. Lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier, Jerman. Ia dilahirkan dari turunan pendeta Yahudi. Ayahnya yang bernama Heinrich Marx termasuk golongan menengah dan menjadi pengacara ternama di Treves. Sedangkan ibunya adalah putri seorang pendeta Belanda, juga berbangsa Yahudi. Marx merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Pada tahun 1824, ketika Marx berusia 6 tahun, seluruh keluarganya mengalami perpindahan agama dari Yahudi ke Kristen Protestan. Peristiwa ini membekas dalam perjalanan hidup Marx selanjutnya. Pada tahun 1835, ketika berusia 17 tahun, Marx tumbuh menjadi pemuda yang suka minum dan menulis sajak. Khawatir akan pergaulan anaknya, akhirnya Marx dipindahkan ke Universitas Berlin. Ternyata lebih berminat mempelajari filsafat. Akhirnya ia masuk ke Universitas Jena dan mendapatkan gelar doktor di bidang filsafat. Pada umur 18 tahun, Marx melanjutkan studi hukumnya di Berlin. Karl Marx berkeinginan menjadi dosen, namun terpaksa dibatalkan karena pahamnya yang radikal dan tidak berkompromi dengan status quo. Kemudian pada tahun 1843, Marx menikah dengan Jenny von Westphalen, anak Baron von Westphalen. Hidup Marx mengalami masa berat ketika dia harus lari ke Brussels dan London. Dia diusir dari Paris karena aktif bersama kelompok radikal yang menyuarakan kepentingan buruh dan rakyat kecil. Pada tahun 1836 di Trier, Marx menjadi lebih serius terhadap pembelajarannya dan kehidupannya. Ia bertunangan dengan Jenny von Westphalen, seorang bangsawati terdidik dari kelas penguasa Prusia yang telah mengenal Marx sejak kecil. Karena ia memutus hubungan pertunangannya dengan seorang arsitokrat muda demi Marx, hubungan mereka bersifat kontroversial karena perbedaan antara asal-muasal agama dan kelas mereka. Namun, Marx berteman dengan ayahnya yang bernama Ludwig von Westphalen, seorang aristokrat liberal, dan kemudian mencurahkan tesis doktoral kepadanya. 7 tahun setelah pertunangan mereka, Marx dan Jenny von Westphalen menikah di sebuah gereja Protestan di Kreuznanz pada 19 Juni 1843. Naskah ini juga yang mengubah gambaran Marxisme tradisional. Marx dilihat sebagai ekonom dan sosiolog yang bebas nilai, yang tidak mempunyai keyakinan filosofis dan etis. Sebaliknya, dalam naskah tersebut, Marx tampil sebagai pemikir yang dengan penuh semangat hendak mengembalikan manusia dari keterasingannya ke dalam keutuhannya. Ada 3 tulisan penting dari Marx saat dia di Paris. Yang pertama adalah Philosophical and Economist Manuscript 1844 yang dicetak pertama kalinya pada tahun 1928 di Moskow. Di dalamnya, Marx menganalisis segi-segi utama keterasingan manusia dalam pekerjaan. Pada buku tersebut, Marx menyatakan diri berpisah dari teman-teman Hegelian muda dulu yang dinilainya idealistik atau religius, karena mereka mencari akar keterasingan manusia dalam cara berpikir, bukan dalam susunan sistem produksi yang keliru. Tulisan kedua adalah buku pertama Marx yang sebagian juga ditulis oleh Engels, yang terbit dengan judul The Holy Family. Pada buku ini, Marx merumuskan premis dasar bahwa bidang ekonomi menentukan bidang politik dan pemikiran manusia.
Bidang ekonomi ditentukan oleh pertentangan antara kelas-kelas pemilik. Pertentangan itu dipertajam oleh kemajuan teknik, produksi, dan pertentangan itu akhirnya meledak dalam sebuah revolusi. Pada tahun 1846, Marx bersama Engels menulis buku The German Ideology. Marx pun juga menyatakan bahwa kapitalisme akan berakhir dalam sebuah revolusi, tetapi revolusi itu berbeda dari revolusi sebelumnya, akan menghapus perpecahan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang saling bertentangan, dan dengan demikian menghapus hak milik pribadi dan menghasilkan masyarakat yang sosialis. Kehidupan Marx di Paris tidak terlalu lama. Dia diusir dari Paris dan pergi ke Brussels, Belgia pada tahun 1845. Di Brussels, Marx dan Engels masih sempat menulis tulisan mereka yang terkenal dengan Manifesto Komunis, The Communist Manifesto, yang terbit pada tahun 1848. Buku The Communist Manifesto 1848. Pada tahun 1867, buku Das Kapitalis volume pertama terbit. Buku ini pun juga ditulis Marx dan Engels. Marx menganggap karyanya sebagai Injilnya kelas pekerja dan bahkan mengharapkan para buruh membaca bukunya. Marx menganggap dirinya sebagai orang yang terlibat dalam konflik yang paling pahit di seluruh dunia dan berharap bukunya akan memberikan pukulan teoritis kepada kaum borjuis hingga mereka tidak pernah bisa pulih kembali. Program yang diusulkan oleh Marx Engels dalam bukunya tersebut antara lain penghapusan properti tanah dan aplikasi semua sewa tanah demi tujuan publik, pajak pendapatan yang progresif atau bertahap, penghapusan semua hak warisan, penyitaan properti dari semua imigran dan pemberontak, sentralisasi kredit di tangan negara melalui bank nasional dengan modal negara, dan monopoli yang bersifat eksklusif. Sentralisasi alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara. Kontribusi Marx tentang ekonomi. Marx mengemukakan pendapatnya tentang teori nilai kerja. Teori ini menyatakan bahwa nilai dari setiap barang bergantung pada jumlah buruh yang diperkerjakan untuk memproduksinya. Nilai suatu komoditas harus sama dengan jumlah rata-rata dari jam kerja yang dipakai dalam menciptakan komoditas itu. Yang kedua, teori nilai surplus. Marx menyebut profit dan bunga sebagai nilai surplus. Oleh karena itu, untuk menyimpulkan bahwa kapitalis dan pemilik tanah adalah pihak yang mengeksploitasi pekerja, jika semua nilai adalah produk dari tenaga kerja, maka semua profit yang diterima oleh kapitalis dan pemilik tanah pastilah merupakan nilai surplus yang diambil secara tidak adil dari pendapatan kelas pekerja. Pada saat itu, popularitas Marx sebagai pemimpin kaum buruh naik kembali. Namun, pada tahun 1876 terjadi perpecahan gerakan internasional dan kegagalan revolusioner. Hidupnya mengalami penderitaan. Istri dan anaknya menderita sakit. Marx tidak mampu memanggil dokter karena tidak memiliki uang untuk membayar. Makan pun Marx dan keluarga kesusahan. Akhirnya, pada tahun 1881, istri Marx meninggal dan disusul oleh putrinya Jenny pada tahun 1882. Akhirnya, Marx sendiri meninggal pada tahun 1883.